Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah analisis jabatan. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Praktik-praktik manajemen sumber daya manusia yang efektif mengharuskan dilakukannya analisis jabatan yang kompeten dan lengkap, karena lewat analisis ini dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang persyaratan perilaku (behavioral requirements) dari suatu pekerjaan atau jabatan. Dengan kata lain, dengan melakukan analisis jabatan, dapat diperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu jabatan. Informasi ini pada gilirannya dapat menciptakan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Oke, ini masuk ke pembahasan terkait dengan definisi analisis jabatan. Pekerjaan atau jabatan, job, adalah sekelompok tugas yang harus dijalankan agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan-tujuannya. Analisis jabatan adalah 1. Proses pengumpulan informasi tentang jabatan atau pekerjaan tertentu dan penentuan unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Yang kedua, proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu di dalam organisasi. Oke. Yang ketiga, prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasikan tugas-tugas yang diperlukan dalam suatu jabatan dan kondisi lingkungan, ya, fisik dan sosial tempat tugas-tugas ini dijalankan. Analisis jabatan menghasilkan dua jenis informasi, yakni deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Oke, kapan analisis jabatan dilakukan? Jadi kalau menurut slide ini ada 3 poin ya. Yang pertama, pada saat organisasi dibentuk atau didirikan. Kemudian yang kedua, pada saat diciptakan jabatan atau pekerjaan baru. Dan yang ketiga, pada saat jabatan atau pekerjaan berubah secara signifikan sebagai akibat dari teknologi baru, metode baru, prosedur atau sistem baru. Oke, tujuan analisis jabatan. Menurut Mondi dan Noe di tahun 1990, tujuan analisis jabatan adalah untuk memperoleh jawaban atas 6 pertanyaan penting berikut ini. Yang pertama, tugas-tugas fisik dan mental apa yang dijalankan oleh pekerja? Yang kedua, kapan pekerjaan itu harus diselesaikan? Yang ketiga, di mana pekerjaan itu harus dilakukan? Yang keempat, bagaimana pekerja melakukan pekerjaan itu? Yang kelima, untuk apa pekerjaan itu dilakukan? Dan yang keenam, persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan itu? Jadi yang keenam, saya ulangi lagi. Persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan itu? Baik, metode analisis jabatan ya ada 6 poin kalau di slide ini. Yang pertama, angket terstruktur, kemudian pengamatan, ada wawancara, ada catatan ya, catatan karyawan. Kemudian yang kelima, job performance, dan yang keenam, kombinasi dari metode-metode di atas. Baik, perencanaan analisis jabatan pada umumnya dalam perencanaan pengumpulan informasi jabatan dilakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan informasi umum organisasi dan cara memperolehnya. Informasi jabatan yang dibutuhkan ya antara lain identifikasi jabatan, kemudian pelaksanaan kerjaan, kemudian persyaratan jabatan. Dan yang kedua, menentukan metode pengumpulan data. Ya, ini poin-poinnya. Memilih pendekatan yang digunakan, apakah pendekatan individual atau dengan pengambilan sampel. Kemudian yang kedua, poin berikutnya, menentukan sumber data dan memilih teknik pengumpulan data. Oke, proses pengumpulan data.
Pengumpulan data jabatan dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini. Jadi yang pertama, memilih unit kerja yang akan diambil data jabatannya. Kemudian yang kedua, menginventarisasikan semua jabatan dalam unit kerja tersebut. Dan yang ketiga, menginventarisasikan pemangku jabatan. Dan yang keempat, menentukan jumlah sampel pada unit kerja. Dan yang kelima, memilih nama pemangku jabatan sebagai sampel. Kemudian yang keenam, mengumpulkan data dengan teknik tertentu. Dan yang ketujuh, mencatat semua data dalam job analysis worksheet. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan prosedur analisis jabatan. Kajian yang dilakukan oleh Siegel dan Lane di tahun 1987 menyebutkan tiga jenis prosedur analisis jabatan, yaitu yang pertama, job oriented procedures. Ya, penjelasannya, analisis yang dilakukan menekankan pada hasil spesifik atau hasil akhir dalam jabatan tertentu. Misalnya, surat telah diarsipkan, dokumen telah ditik, dan sebagainya. Yang kedua, trait oriented procedures. Analisis menekankan pada kemampuan atau karakteristik yang mempengaruhi unjuk kerja yang memuaskan atau efektif. Kemudian yang ketiga, worker oriented procedures. Prosedur ini menekankan pada apa yang dilakukan. Saya ulangi. Prosedur ini menekankan pada apa yang dilakukan perilaku oleh pegawai agar diperoleh hasil tertentu. Misalnya mengelola sistem arsip, mengoperasikan komputer. Seperti itu ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, deskripsi jabatan. Job description adalah dokumen yang memuat informasi tentang tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab suatu jabatan atau pekerjaan. Oke, deskripsi jabatan memuat informasi tentang identifikasi jabatan, nama jabatan, departemen atau bagian, hubungan pelaporan, nomor atau kode jabatan. Kemudian ada juga informasi mengenai tanggal analisis jabatan, kemudian ringkasan jabatan, dan berikutnya tugas-tugas yang dijalankan. Seperti itu ya, Mas dan Mbak. Spesifikasi jabatan. Job specification adalah kualifikasi minimum yang harus dilakukan. Saya ulangi. Job specification adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Spesifikasi jabatan berisi informasi tentang persyaratan pendidikan, pengalaman, sifat-sifat kepribadian, dan kemampuan fisik. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan hubungan antara analisis jabatan dan fungsi-fungsi MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut Cascio di tahun 1992, informasi yang diperoleh dari analisis jabatan berguna bagi perencanaan dan implementasi fungsi-fungsi atau aktivitas manajemen sumber daya manusia yang lain. Jadi ada poin rancangan dan struktur organisasi. Dengan mengklarifikasikan persyaratan jabatan dan keterkaitan antar jabatan, tanggung jawab pada semua jenjang dapat ditentukan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalkan tumpang tindih atau duplikasi. Mohon maaf. Di samping itu, definisi yang jelas tentang tugas-tugas setiap posisi dalam organisasi berfungsi untuk menghilangkan ketidakpuasan atau perselisihan karena ketidakjelasan tugas dan pewenang. Oke, ya poin berikutnya perencanaan sumber daya manusia. Analisis jabatan adalah landasan untuk meramalkan kebutuhan sumber daya manusia dan untuk membuat rencana kegiatan seperti pelatihan, mutasi, atau promosi. Ya, poin berikutnya evaluasi jabatan dan balas jasa. Sebelum jabatan-jabatan dapat disusun peringkatnya berdasarkan nilai totalnya bagi organisasi, atau dibandingkan dengan jabatan di perusahaan lain untuk melakukan survei upah, persyaratan jabatan harus dipahami secara utuh atau lengkap.
Deskripsi dan spesifikasi jabatan memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi jabatan dan membuat keputusan tentang balas jasa. Oke, poin berikutnya rekrutmen. Informasi paling penting yang dibutuhkan oleh seorang eksekutif atau company recruiter adalah pengetahuan yang lengkap tentang jabatan yang akan diisi lowongannya. Kemudian seleksi. Analisis jabatan memberikan arah bagi prosedur seleksi dengan memberi pertimbangan tentang faktor-faktor prediktor yang ada kaitannya dengan keberhasilan kerja. Oke, poin berikutnya penempatan. Gambaran yang jelas tentang kebutuhan suatu jabatan dan kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan itu akan membuat keputusan seleksi menjadi akurat dan para pekerja akan ditempatkan pada jabatan spesifik yang membuat mereka dapat bekerja secara produktif. Ya, poin berikutnya orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Analisis jabatan membantu mengidentifikasikan yang pertama, tugas-tugas dalam jabatan tertentu yang seharusnya dilakukan oleh pegawai. Dan yang kedua, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan syarat lainnya untuk menjalankan tugas-tugas secara memuaskan. Dari identifikasi ini akan dapat dikembangkan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Oke. Poin berikutnya, penilaian unjuk kerja. Untuk bisa menilai prestasi atau unjuk kerja karyawan dan membedakan antara karyawan yang berprestasi dan yang tidak, maka perlu ditentukan secara spesifik persyaratan pekerjaan yang merupakan salah satu hasil dari analisis jabatan. Kemudian yang berikutnya, perencanaan jalur karir. Jika sebuah organisasi dan juga individu pekerja tidak memahami secara utuh persyaratan pekerjaan yang ada dan kaitan antara pekerjaan pada satu jenjang dengan jenjang berikutnya, maka tidak mungkin dibuat perencanaan jalur karir yang efektif. Oke, poin berikutnya hubungan pekerja. Informasi yang diperoleh dari analisis jabatan berguna bagi manajemen maupun serikat pekerja untuk merundingkan kesepakatan kerja atau kontrak kerja dan juga untuk menyelesaikan keluhan dan perselisihan. Poin berikutnya perancangan peralatan dan perbaikan metode kerja. Untuk merancang peralatan kerja yang diperlukan dalam menjalankan suatu tugas spesifik, para insinyur atau perancang harus memahami sepenuhnya kapabilitas operator dan apa saja yang diharapkan dari mereka. Demikian pula, setiap penyempurnaan metode kerja atau usul metode kerja baru harus dievaluasi dengan melihat dampaknya terhadap tujuan pekerjaan secara keseluruhan. Oke. Poin berikutnya, perancangan jabatan atau pekerjaan. Perubahan cara kerja harus dievaluasi melalui analisis jabatan yang berfokus pada tugas-tugas yang harus dilakukan dan pada perilaku yang diharapkan dari pekerja yang menjalankan tugas-tugas itu. Poin berikutnya, keselamatan kerja. Seringkali terjadi pada saat berlangsungnya analisis jabatan, ditemukan kondisi-kondisi kerja yang tidak aman, kondisi lingkungan kerja atau kebiasaan-kebiasaan pribadi pekerja, yang kemudian bisa mengarah kepada upaya peningkatan keselamatan kerja. Oke, menurut Welter dan Davis di tahun 1996, langkah-langkah pokok dalam manajemen sumber daya manusia yang didasarkan atas informasi analisis jabatan adalah ada 10 poin ya di sini di slide ini Mas dan Mbak sekalian. Yang pertama, mengevaluasi pengaruh lingkungan terhadap pekerjaan. Yang kedua, menghilangkan persyaratan jabatan yang tidak perlu yang dapat menciptakan diskriminasi dalam pengadaan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, menemukan unsur-unsur pekerjaan yang dapat membantu atau menghambat terwujudnya kehidupan kerja yang berkualitas. Yang keempat, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Yang kelima, mencocokkan pelamar dengan lowongan yang tersedia. Kemudian yang keenam, menentukan kebutuhan pelatihan bagi pekerja baru dan pekerja yang sudah berpengalaman.
Yang ketujuh, membuat rencana pengembangan potensi karyawan. Mohon maaf. Yang kedelapan, menetapkan standar unjuk kerja yang realistik. Yang kesembilan, menempatkan pekerja pada pekerjaan yang memungkinkan ia menggunakan keterampilannya secara efektif. Dan yang kesepuluh, memberi imbalan atau balas jasa yang adil kepada pemegang jabatan atau pelaksana pekerjaan. Oke, baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita jumpa lagi insya Allah di next time. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.